Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hari ini siapa yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Boleh angkat tangannya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin Bapak Ibu sekalian. Dia hanya satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji, disembah, dan menerima segala kemuliaan dari kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Dan karena itu kami bawa pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Yesus tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
berkata jemaat saja menyanyikan pujian ini dari awal. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yes, Kau sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan, hikmat-Mu, kasih-Mu melampaui. Kau sungguh masih jemaat saja, silakan nyanyikan. Ku kagum hormat. Sekali lagi jemaat saja nyanyikan referen dari lagu ini. Katakan ku kagum. Ini pujian kami Tuhan, jemaat-Mu. GPI Semarang Indah Tuhan. Datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Ku kagum. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Yes Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Yes, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau yang ditinggikan, Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta selamanya Tuhan. Ku kagum, ku kagum. Yes, oh Tuhan. Ku kagum, hormat. Yes, yes. Mau nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Yes, Kau dahsyat Tuhan. Tuhan, Engkau kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, kita sembah Dia. Yes, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang
Semuanya kita mau katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Yes, yes Tuhan. Amin, amin Tuhan. Yes, di dalam nama Yesus Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Lagi katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Namamu, kuasamu, kasih-Mu. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Haleluya, yes Tuhan. Kami kagum akan Tuhan, Tuhan. Kau dahsyat, Kau Allah kami Tuhan. Yes, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan namamu Tuhan. Kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Yes, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Yes, yes, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang memberikan kemenangan buat kita semua. Sekali lagi kita yang percaya, kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami semua siap memuji, memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, semuanya siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Kita mau nyanyi glory buat Tuhan kita, amin. Yang amin semuanya kasih tepuk tangan, tepuk tangan. Yes, mari kita mau katakan nyanyi glory. Kita semua akan merasa bahagia dan sukacita ketika kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Bagi sang raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan semuanya mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesuslah raja. Oh
menari buat Tuhan kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan. Serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bapak Ibu sekalian, saya belum lihat semangatnya Bapak Ibu sekalian. Semuanya mau menari buat Tuhan kita, amin. Semuanya mau memuji Tuhan buat Tuhan kita, amin. Yang percaya angkat tangannya tolong. Oke. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Semuanya nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari lagi katakan nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan semuanya, katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Musik memuji Tuhan. Hari kita mau menari buat Tuhan kita. Ayo semuanya goyang badannya. Asik. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yes. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terpujilah nama
mengalahkan segala kutuk dan maut. Katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan. Yesus, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, yes, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu Tuhan tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Semuanya kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, katakan, dan Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Raja, Raja kita, Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang, yes Tuhan. Ramaya Ramaya tata sucimu kami menyembah. Namamu di
Tuhan, Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Ya Tuhan. Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Tiada labashe. Haleluya. 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 Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat,
Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, kasih-Nya, cintanya, karyanya begitu agung dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang telah Engkau ciptakan Tuhan bagi kami, dalam anugerah, dalam kasih setia, dalam kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah hari ini, dan sebentar kami mau terima firman-Mu, kami buka hati kami agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan urapilah setiap kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh jadi berkat buat hidup kami, membuat kami makin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam berkat kasih karunia Tuhan. Minggu lalu kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan hari ini saya akan ajak kita belajar satu tema yang masih ada kaitannya dengan pengorbanan Tuhan, yaitu temanya adalah kehidupan dari kematian. Saudara kasih Tuhan, ya, kehidupan dari kematian. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kita akan menemukan satu kebenaran bahwa kematian Tuhan, ya pengorbanan Tuhan, di atas kayu salib memberikan kepada kita paling tidak dua macam kehidupan, saudara. Ya, kematian dari Tuhan Yesus, pengorbanannya, karya pengorbanannya bagi kita paling tidak memberikan kepada kita dua macam kehidupan. Yang pertama, saya mau ajak kita langsung lihat di dalam satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini jenis kehidupan yang pertama, Yohanes 3 ayat 16, saya ajak kita baca bersama Bapak Ibu ayat ini. 1, 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat tadi mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh atau telah disediakan kehidupan yang kekal. Nah, ini jenis kehidupan pertama yang disediakan bagi kita. Klik satu kali, ya klik, ya ini yang namanya hidup yang kekal, saudara. Karena pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, Dia menyediakan bagi kita atau kita bisa mendapatkan yang namanya hidup kekal, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa bagi mereka yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hidup kekal ini artinya adalah hidup yang tidak mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka, melainkan ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita satu rumah, satu tempat tinggal, di mana kita bisa tinggal di sana dalam kehidupan yang sangat sempurna, saudara. Di satu tempat yang sering kita sebut dengan surga, saudara. Tempat yang begitu indah, tempat yang begitu luar biasa. Jadi dampak pengorbanan Kristus adalah memberikan kepada kita suatu hidup yang tidak dapat binasa, yang tidak akan binasa, melainkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, satu kehidupan yang tak terkira indahnya, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi galau, saudara, tidak ada lagi susah, tapi adalah hidup dengan Tuhan bahagia, indah selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, saya pernah dengar beberapa cerita orang yang mengatakan bahwa mereka pernah dibawa oleh Tuhan ke surga. Dari berbagai macam suku bangsa, saudara, dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, saudara, saya pernah dengar beberapa kisah orang-orang yang cerita mereka dibawa ke surga, saudara. Nah, kalau saya dengarkan ceritanya, saudara, ceritanya kurang lebih itu ada kesamaannya, yaitu mereka selalu bercerita, surga itu adalah tempat yang begitu indah, saudara. Saking indahnya sampai meskipun mereka pernah dibawa ke sana, ketika mereka kembali ke dunia, mereka tidak bisa menjelaskan sepenuhnya indahnya surga. Karena keterbatasan kita, ya keterbatasan manusia, surga itu terlalu indah untuk dijelaskan, saudara. Meskipun mereka sudah pernah dibawa ke sana, saudara. Jadi jenis kehidupan yang pertama yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya, kepada pengorbanannya, karya penebusannya, saudara, adalah kehidupan yang kekal nih tadi. Kehidupan yang
tidak menuju kepada kebinasaan, melainkan kehidupan yang menuju kepada satu kehidupan lain yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia dan yang sempurna di dalam kerajaan sorga, saudara. Ya, ini luar biasa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kenyataan yang juga kita perlu tahu, yaitu bahwa kehidupan yang kekal ini, kehidupan yang indah ini, saudara, di sorga ini baru dapat kita rasakan dengan sepenuhnya, baru dapat kita rasakan dengan maksimal itu nanti. Setelah kita tidak tinggal lagi di bumi ini, saudara. Setelah kita tidak tinggal di dunia ini. Ini baru dapat kita nikmati dengan maksimal. Dapat kita nikmati dengan sepenuhnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kisah seputar penyaliban Tuhan Yesus, saudara bisa temukan di Alkitab, di Lukas 23. Di sana dijelaskan bahwa waktu Tuhan Yesus disalib, di kanan dan kirinya itu ada 2 orang penjahat yang juga disalib beserta dengan dia, saudara, sebagai penggenapan firman Tuhan, saudara. Nah, kalau Anda ingat, saudara, ketika itu salah satu penjahat berkata dalam disalib itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus menjawab penjahat ini, saudara. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ingat kisah itu, saudara? Nah, pertanyaannya, penjahat yang disalib ini, yang Tuhan bilang, hari ini kamu akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Waktu diomongin begitu, dia sudah ngerasain Firdaus belum? Sudah ngerasain Firdaus belum? Belum, saudara. Sakitnya sudah hilang? Belum. Pegel-pegelnya digebukin itu masih kerasa enggak? Masih terasa, saudara. Ya, dia dibilangnya akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus, tapi dia masih di dunia, masih sakit, masih merasakan penderitaan. Pertanyaannya kapan dia merasakan Firdaus? Waktu hari itu dia meninggal. Dia dibawa Tuhan menikmati Firdaus. Jadi yang namanya surga, hidup kekal ini, baru benar-benar bisa kita rasakan dengan maksimal, itu enggak di sini. Bahagianya kita sudah rasakan, pengharapannya kita sudah rasakan. Tapi nikmatnya itu sepenuhnya gitu ya, maksimal itu baru bisa kita nikmati itu nanti, saudara. Waktu kita sudah tidak ada di dunia ini, saudara. Nah, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana dengan kita yang hidup di dunia? Tuhan menyediakan hidup yang kekal yang bisa kita nikmati maksimal itu nanti. Nah, waktu kita masih hidup di dunia, pengorbanan Kristus nih ngasih apa buat hidup kita, saudara? Pengorbanan Kristus ini menyediakan apa? Ya, curahan darah Kristus di atas kayu salib, kematian Kristus di atas kayu salib, menyediakan apa bagi kita yang masih hidup di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Nah ini saudara, saya mau ajak kita lihat yang kedua, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat, 2 ayat di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Saya ajak kita melihat bersama ya, Ibrani 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jika kita perhatikan di 2 ayat tadi, kita bisa melihat bahwa pengorbanan Tuhan selain memberikan hidup yang kekal, juga menyediakan atau memberikan kepada kita jenis hidup yang kedua, yaitu yang namanya hidup yang merdeka atau hidup yang bebas. Coba klik 1 kali lagi. Ya, klik. Ya, hidup yang bebas atau hidup yang merdeka, saudara kasih Tuhan. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 tadi dikatakan bahwa kematian Tuhan membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dengan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kematian Tuhan membuat orang dibebaskan dari ketakutan akan maut. Atau bisa kita katakan membebaskan seseorang dari ikatan maut yang ada di dalam
kehidupannya. Ya, Yesus mati mengalahkan iblis, saudara. Ya, mengalahkan iblis sehingga orang bisa dibebaskan dari ikatan maut, saudara. Yang menarik, saudara, Alkitab juga mencatat ada satu ayat lain di 1 Korintus 15 ayat 26. Nah, ayat ini berkata gini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Perhatikan ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi ketika Tuhan Yesus membinasakan iblis itu tadi, sama dengan melepaskan ikatan maut. Nah, maut ini dikatakan di ayat 1 Korintus 15 ayat 26 sebagai musuh terakhir yang dibinasakan atau dikalahkan karena karya pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus mati mengalahkan iblis. Iblis ini penguasa maut. Ya, iblis penguasa maut. Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Maut dikalahkan, ikatan maut dibebaskan. Nah, maut ini adalah musuh yang terbesar, saudara. Musuh yang terakhir, musuh yang terbesar, saudara. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pengorbanan Kristus membuat kita dibebaskan dari ikatan musuh terakhir. Ikatan musuh yang terbesar, yaitu iblis atau kuasa maut. Nah, jika yang terakhir atau yang terbesar saja sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, maka pengorbanan Tuhan Yesus tentu saja sanggup membebaskan kita dari ikatan-ikatan lain yang lebih ringan tingkatannya, yang lebih kecil tingkatannya dari kehidupan kita. Jadi kematian Tuhan itu selain menyediakan bagi kita hidup yang kekal, juga menyediakan bagi kita yang namanya hidup yang bebas, hidup yang dibebaskan, hidup yang dimerdekakan dari segala ikatan. Karena kematiannya membebaskan orang percaya, telah membebaskan orang percaya dari ikatan yang terbesar yaitu maut, saudara. Yang musuh terbesarnya sudah dikalahkan, artinya yang lebih kecil juga pasti sanggup dibebaskan Tuhan dari kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, saya mau ajak kita lihat satu ayat lagi supaya kita makin yakin bahwa kematian Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari ikatan maut saja, tetapi juga dari ikatan-ikatan jahat yang lainnya, saudara. Satu ayat ini di Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Benar-benar bebas, saudara. Benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, kalau Tuhan Yesus yang ajaib itu memerdekakan kita, kita akan benar-benar bebas. Saya tanya saudara, semisal di tangan saya ada 10 ikatan nih, ada 10 ikatan di tangan kanan saya, lalu dibebaskan 2, disebut benar-benar bebas tidak? Tidak. Ada 10 ikatan dibebaskan 5, benar-benar bebas? Tidak. Ada 10 ikatan 9 dibebaskan. Benar-benar bebas enggak? Enggak. Kalau saya bilang benar-benar bebas artinya apa? Semua ikatan itu dibebaskan dari kehidupan saya. Nah, itu disebut dengan benar-benar bebas. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam pengorbanannya ia menyediakan kebebasan bagi kita tidak hanya dari ikatan maut nih yang paling besar, tetapi juga dari segala ikatan-ikatan yang negatif, segala ikatan yang tidak baik dalam hidup ini. Seperti contohnya ikatan ketakutan, ikatan kecemasan, ikatan kekhawatiran, ikatan kekecewaan, kepahitan hati, dan juga ikatan-ikatan dosa. Jadi ini sebetulnya hal luar biasa yang juga jadi tujuan Tuhan sampai mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Yaitu dia ingin Anda dan saya dalam pengorbanannya hidup benar-benar merdeka. Benar-benar bebas. Tidak terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, dan juga dosa. Amin, Bapak kasih Tuhan. Nah, saya mau ajukan pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu ketemu dengan orang Kristen, rajin ke gereja, mungkin juga pelayanan, tapi terkadang masih buat dosa? Pernah ketemu enggak? Oh enggak pernah ya? Enggak pernah ketemu ya? Orang Kristen yang rajin ibadah, mungkin pelayanan, tapi kadang masih buat dosa. Pernah ketemu? Enggak pernah, oke.
Bapak Ibu, berapa banyak dari saudara sudah jadi orang Kristen lebih dari 5 tahun? Angkat tangan. Oke, lebih dari 5 tahun ya. Saya tanya saudara, siapa yang dalam 2 tahun ini aja nggak pernah buat dosa? Angkat tangan. Loh, tadi katanya nggak ada orang Kristen yang nggak buat dosa. Lah kok ini dalam 2 tahun ada yang buat yang nggak ada buat dosa, kok nggak ada yang angkat tangan? Ketoknya pelayan Tuhan juga nggak angkat tangan loh saudara. Ya kasih Tuhan. Jadi meskipun ini anak Tuhan, rajin beribadah, mungkin juga pelayanan. Kadang ya buat dosa loh saudara. Ya kadang buat dosa. Mungkin pernahkah saudara ketemu dengan orang Kristen yang hidupnya masih khawatir? Kadang sampai nggak bisa tidur. Nah saudara, mulai ada yang mantuk. Soalnya apa? Yang lihat dirinya sendiri saudara. Itu nggak iso turu, khawatir saudara. Ya saudara pernah nggak ketemu sama orang Kristen yang lihat masa depan tuh takut? Besok gimana ya? Bayarnya pakai apa ya? Besok masa depanku kayak apa? Ya saudara kasih Tuhan. Atau pernahkah kita ketemu orang Kristen yang kayak bimbang gitu hati? Nah pertanyaannya, ayat tadi kan bilang, pengorbanan Kristus membuat kita benar-benar merdeka. Lah kok jadi orang Kristen masih ada takutnya? Kok masih ada khawatir? Kok masih ada sedih? Kok kadang juga berbuat dosa? Saudara, kenapa kok kayak gitu? Katanya benar-benar bebas. Tapi kenyataannya kok kadang masih ada itu ya saudara. Khawatir, bahkan ada orang Kristen yang nyimpen kecewa loh. Kepahitan dalam hatinya. Kenapa kok begitu? Nah saudara kita harus tahu begini. Di dalam hidup kita ini terdiri atas 3 bagian. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah dalam hidup kita yang pertama ada yang namanya roh. Coba klik saya. Nah roh ini saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kuasa darahnya menyucikan roh kita. Sehingga ikatan maut tadi yang terbesar sudah dilepaskan dari kehidupan kita. Kalau orang ini atau misalnya kita saudara, kapanpun kita waktunya selesai di dunia ini meninggal, kita diselamatkan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Ada ayatnya enggak? Ada saudara, saya mau tunjukkan. Yuk klik 1 kali. Roma 8 ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka memang tubuh mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau Anda baca di bawahnya itu ada terjemahan Alkitab yang terbuka. Akan tetapi jika Kristus ada dalam kamu, walaupun tubuhmu mati karena dosa, roh hidup karena kebenaran. Kata roh di sini, bahasa aslinya adalah pneuma. Itu bukan bicara Roh Kudus, tapi bicara roh manusia kita, saudara. Waktu kita terima Kristus, Kristus ada dalam kita, tubuh kita mati, katakanlah meninggal, saudara, rohnya hidup karena kebenaran, karena dibenarkan, karena sudah ditebus. Ikatan yang terbesar tadi, maut, sudah dilepaskan. Nah, saudara, tetapi di dalam hidup kita enggak cuma ada roh, juga ada yang namanya jiwa. Klik sekali lagi. Jiwa ini tempat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Ada di situ pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Dan tahukah saudara, disinilah tempat di mana ikatan-ikatan selain ikatan maut itu biasanya terjadi. Ikatan maut sudah dibebaskan, tapi ikatan di dalam jiwa nanti dulu saudara kasih Tuhan. Ya, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan disinilah biasanya ikatan-ikatan itu terjadi, saudara. Contohnya, orang yang terikat dengan perasaan kecewa. Itu terjadinya di mana? Jiwa, saudara. Oh, belum. Jangan kecepatan. Nah, sini dulu. Nah, terikat dengan perasaan kecewa. Perasaan di mana? Jiwa. Orang terikat dengan pikiran negatif di mana? Jiwa. Orang terikat dengan kehendak dosa di mana? Jiwa. Rohnya sudah ditebus, sudah diselamatkan. Tapi di jiwa nanti dulu, saudara. Ya, jadi ikatan-ikatan kecewa, pahit hati, takut, khawatir, dan segala macam teman-temannya itu terjadinya di dalam jiwa.
termasuk orang yang gak bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa, itu ikatan. Di mana? Jiwa. Orang kecanduan di mana? Jiwa. Kasih Tuhan. Nah, keadaan jiwa yang terikat dengan berbagai hal buruk dan negatif, tentu saja bukan hal yang Tuhan inginkan ada dalam jiwa seorang manusia. Karena dia begitu mencintai manusia, tentu dia tidak ingin melihat manusia terikat jiwanya dengan hal yang buruk. Tapi ia ingin melihat manusia menjalani hidup yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Tetapi saudara, untuk Tuhan bisa bekerja membebaskan jiwa seseorang, maka dia perlu satu syarat. Yaitu orang itu harus jadi miliknya dia. Sehingga dia punya hak, dia punya akses untuk masuk dalam hidup orang tersebut, tinggal di dalamnya, dan membereskan ikatan-ikatan di dalam jiwa itu, saudara. Dalam jiwa orang itu. Karena itulah dia perlu mati buat orang. Buat manusia, dia perlu mati buat kita, saudara. Karena waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya dia bayar kita, saudara. Jadi sekarang kita adalah miliknya Tuhan. Dia punya hak untuk tinggal di dalamnya. Dia punya hak untuk masuk ke dalamnya, punya hak akses untuk masuk ke dalam hidup kita dan mulai membebaskan orang itu dari ikatan-ikatan jahat yang ada di dalam jiwanya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita kemudian hidup jadi orang Kristen menjadi milik Tuhan, maka Tuhan akan tinggal dalam hati kita dan kemudian bekerja dari dalam keluar ya untuk mulai memproses supaya hidup kita mengalami kebebasan, kemerdekaan dari segala ikatan yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup kita terus menerus. Itulah mengapa ketika kita jadi orang percaya, kita akan mulai merasa kita dituntun dan dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya kan, orang Kristen diajak apa? Hidup benar, hidup kudus, jadi pelaku firman, dibawa mengalami Tuhan. Salah satu tujuannya apa? Ya ini, supaya jiwa kita bisa mengalami proses dari Tuhan, dari dalam keluar, untuk dibebaskan dan merdeka dari waktu ke waktu seumur hidup kita. Nah ini juga harus kita tahu. Ikatan-ikatan ketakutan, kekecewaan, pahit hati, khawatir dan teman-temannya itu tidak dalam satu waktu bebas lalu enggak datang lagi. Itu bisa datang terus seumur hidup kita. Saudara, mencoba terus mengikat jiwa kita. Contoh sederhana, mungkin hari ini kita enggak menghadapi sesuatu yang menakutkan. Tapi besok mungkin kita menghadapi sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, bimbang, cemas. Besok ini yang kita buat takut, bimbang, cemas dibebaskan Tuhan, lepas. Bulan depan kita ketemu ketakutan yang lain. Tahun depan kita ketemu kekhawatiran yang lain. Tahun depannya lagi kita ketemu masalah yang lain, saudara. Jadi proses pembebasan jiwa dari ikatan-ikatan negatif yang dilakukan Kristus itu tidak cuma dilakukan sekali waktu kita jadi orang Kristen. Ya terima Tuhan sebagai Juru Selamat, bebas lalu jiwanya nggak akan terikat lagi. Enggak saudara, itu Kristus tinggal dalam kita sehingga kalau ada mau ikatan-ikatan baru datang, dia siap proses itu. Seumur hidup kita bisa terus merdeka, bisa terus bebas, bisa terus merdeka, bisa terus bebas. Saudara. Nah inilah karya Tuhan dalam hidup kita. Nanti kalau sudah pulang disediakan hidup kekal, waktu di dunia dia proses kita, jalan sama kita supaya kita ngalami terus hidup yang merdeka dan bebas di dalam dia. Nah, saya menemukan saudara Pak, ada sebetulnya banyak hal yang Tuhan bisa gunakan untuk membebaskan jiwa seseorang dari ikatan-ikatan negatif yang ada di sana. Tapi saya mau kasih paling tidak 3 contoh apa yang bisa Tuhan pakai untuk membebaskan jiwa-jiwa dari ikatan-ikatan. Ya, yang pertama, yuk klik sekali lagi. Contoh yang dapat dipakai Tuhan untuk membebaskan jiwa yang terikat. 1. Mengucapkan syukur. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kenapa Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal? Salah satu tujuannya adalah karena
Mengucap syukur itu punya kuasa membebaskan jiwa. Membebaskan jiwa dari apa? Dari ikatan ketakutan dan kekhawatiran, saudara kasih. Banyak orang berpikir kalau keadaannya tidak baik, tidak bersyukur. Kalau keadaannya tidak mudah, tidak bersyukur. Logikanya berkata, kenapa aku bersyukur keadaanku nggak baik kok? Kenapa aku bersyukur keadaanku nggak mudah? Tapi sebetulnya yang terjadi waktu kita bersyukur, ucapan syukur itu punya kuasa. Membebaskan jiwa kita dari ikatan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak kasih Tuhan. Ya, melepaskan kita dari ikatan takut dan khawatir. Saudara kasih. Maka itu Bapak kasih Tuhan, cobalah. Kalau kita sedang menghadapi satu tantangan, ya saudara, mengucap syukur. Karena ini akan membebaskan jiwa kita dari ikatan ketakutan dan kekhawatiran. Contoh satu ya. Lalu contoh dua berikutnya. Mengampuni Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh apa? Dendam terhadap yang lain, kepahitan, kecewa yang disimpan di sini, saudara. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Diperintah nih, kamu perbuat juga apa? Mengampuni, saudara kasih Tuhan. Apa tujuannya? Firman Tuhan mengajari kita untuk mengampuni ini, saudara. Mengampuni membebaskan jiwa kita dari ikatan kecewa dan pahit hati. Tadi dendam, saudara. Dendam, kecewa, sakit hati, ikatan di jiwa. Dilepaskan caranya gimana? Mengampuni. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan heran waktu kita disakiti, ya, waktu kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, entah gimana caranya saudara akan dengar firman Tuhan berkata, ampunilah. Mungkin saudara di dalam hati Tuhan langsung bicara atau melalui firman Tuhan yang disampaikan seperti ini atau melalui orang lain. Tapi saudara akan dengar perintah ini. Mengampuni nak, diampuni nak orang yang bersalah itu saudara. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk mengampuni? Karena mengampuni itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan membebaskan orang yang menyakiti kita dari kesalahannya. Dia tetap akan mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah waktu kita mengampuni, pengampunan itu membebaskan jiwa kita dari ikatan kecewa dan pahit hati. Saudara kasih Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita mengampuni? Ya supaya jiwa kita merdeka. Jiwa kita bebas. Ya, kalau orang tuh nyimpan kepahitan terus, saudara, ada sesuatu yang ganjel di situ. Meskipun dia mungkin uangnya banyak, meskipun dia mungkin kemampuannya banyak, pasti nggak bebas. Ada kepahitan, kecewa yang ngikat di dalam hatinya. Ya ini hal kedua yang bisa Tuhan pakai membebaskan jiwa kita. Satu lagi, yang ketiga, hal yang bisa Tuhan pakai untuk membebaskan jiwa kita. Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, salah satu cara yang sering Tuhan pakai, yang dapat Tuhan pakai untuk membebaskan jiwa seseorang adalah membawa orang tersebut, termasuk kita, kepada pengalaman-pengalaman mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa jawaban doa, bisa berupa kejutan yang indah, tiba-tiba saudara menang door prize gitu ya. Wah, apa ini menang door prize? Menang apa? Mobil misalnya, saudara. Bisa berupa perlindungan Tuhan, ya, diluputkan dari kecelakaan misalnya. Bisa berupa keberuntungan, saudara tiba-tiba merasa dapat satu keberuntungan. Atau hal-hal lain yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita. Nah, tujuan Tuhan membawa kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan ini memberikan kebebasan jiwa kita. Dari paling tidak berapa hal, perasaan sedih, perasaan tidak dikasihi, perasaan tidak diperdulikan, perasaan malu, sifat sulit percaya, perasaan tidak berharga. Nah, ini akan dilepaskan ketika seseorang mengalami, Tuhan kok baik ya sama aku ya, Tuhan kok sayang ya sama aku. Ikatan-ikatan jiwa ini yang gak baik dilepaskan dari hidup kita. Ya saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, saya mau tanya nih, siapa dari saudara yang hadir
pagi hari ini merasa bahwa saudara adalah orang yang beruntung? Angkat tangan. Saudara? Nah, merasa saudara adalah orang yang beruntung. Saya kasih tahu saudara. Betul, saudara ini orang yang beruntung. Kenapa? Gini saudara. Majalah Discover, saudara, majalah Discover itu pernah menyebutkan bahwa para ahli itu memperkirakan bahwa di seluruh alam semesta kita ini ada kira-kira 700 kuintiliun planet di sana. 700 kuintiliun. 700 kuintiliun itu berapa banyak? Tolong diklik. Nah, 700 kuintiliun itu sebanyak ini. 7 nolnya 20, saudara. 7 nolnya 20. Nggak usah dihafal, saudara. Nambah-nambah beban kehidupan, saudara. Nggak usah, saudara. 700 kuintiliun di seluruh alam semesta. Tetapi tidak ada satupun yang seperti bumi. Jadi bumi itu 1:700 kuintiliun. Ya, tidak ada yang seperti bumi. Nah, para ahli mengatakan bahwa syarat satu planet agar bisa mendukung kehidupan makhluk hidup seperti bumi, itu haruslah mengorbit atau berputar di zona yang namanya ini, Goldilocks. Saudara. Goldilocks itu apa? Goldilocks itu adalah zona yang harus punya suhu yang tepat bagi kehidupan makhluk hidup. Ya saudara, seperti bumi, kita bisa hidup saudara. Kalau kita lebih dekat lagi ke matahari, suhu di bumi bisa sampai mendekati 100 derajat. Kalau kita menjauh sedikit dari matahari, suhunya bisa minus belasan sampai puluhan derajat. Saudara. Geser sedikit, dampak suhunya sudah sampai seperti itu. Nah bumi itu dalam rotasi jarak dari matahari yang paling pas, saudara. Suhunya bisa jadi tempat makhluk untuk hidup. Itu namanya zona Goldilocks. Dan di zona itu juga harus ada air. Di bumi kan ada air. Banyak kan kita bisa hidup karena kita tiap hari minum air, saudara. Nah ini zona yang namanya Goldilocks. Suhunya tepat dan tersedia air di sana. Dari 700 kuintiliun itu, cuman ada satu planet yang memenuhi Goldilocks. Namanya bumi, saudara, kasih itu. Para ahli, saudara, astrofisikawan berkata, sehingga seakan-akan bumi itu adalah satu-satunya planet yang mengalami keberuntungan. Jadi kalau kita tinggal di bumi sebetulnya, kita sudah bisa bilang beruntung, saudara. Tetapi, saudara, ada yang lebih beruntung lagi. Yaitu waktu kita tinggal di bumi, kita ketemu juru selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Membebaskan hidup kita, menjamin hidup kita yang kekal, dan kalau kita selesai tugasnya di zona Goldilocks, kita pindah ke zona surga yang jauh lebih indah dari Goldilocks. Apa itu enggak namanya orang yang paling beruntung, saudara? Ya kan, saudara? Paling beruntung. Makanya Alkitab bilang orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang paling beruntung. Karena itu, saudara kasih Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, membuat jiwa itu terbebas. Ya, dari kesedihan, tadi perasaan gak berharga, gak dicintai, dan lain sebagainya. Saudara, mungkin sudah beberapa kali dengar, saudara, saya nunggu anak 13 tahun saya dengan istri, saudara. Dan selama menunggu, ada ikatan-ikatan yang kami rasakan di jiwa kami. Contohnya apa? Sedih, saudara. Nunggu anak 13 tahun tuh sedih loh saudara. Gak usah pengen ngerasain saudara. Saya cerita percaya aja saudara. 13 tahun nunggu itu sedih. Juga ada perasaan apa? Tersakiti hatinya. Apalagi kalau ketemu banyak orang yang bilang, kapan kamu punya anak? Ayo cepet. Nah, mungkin orang guyon ya, tapi buat orang yang nunggu itu sakit saudara. Ya kapan kamu gitu. Nah merasa gak nyaman, ikatan tidak nyaman. Ketemu orang lain tuh kayak takut nanti ditanyain itu lagi, seperti itu saudara. Lalu ada juga rasa kecewa, ada rasa gak berdaya saudara. Tetapi waktu jawaban doa datang, kebaikan Tuhan kami lihat, kami kecap. Ikatan itu tiba-tiba sudah gak ada lagi. Rasa sedihnya nunggu anak gak ada lagi, rasa kecewanya gak ada lagi, rasa ketakutannya gak ada lagi saudara. Ya rasa gak nyamannya gak ada lagi, sudah hilang saudara. Dibebaskan, karena apa? Kebaikan Tuhan tuh. Jawaban doa datang di dalam kehidupan kami saudara. Nah jadi kasih Tuhan,
dari perenungan firman Tuhan hari ini kita mengerti bahwa pengorbanan Kristus, kematiannya sampai kebangkitannya, yang menyerahkan nyawanya bagi kita paling tidak memberikan kita jaminan dua hal itu, dua kehidupan. Satu, hidup kekal. Kalau kita nanti selesai di dunia, ya Goldilocks selesai, kita masuk ke zona surga, saudara. Tapi yang kedua, saudara harus tahu juga bahwa Dia menyediakan bagi kita kehidupan yang benar-benar bebas. Di dalam Dia, saudara, di dalam dunia ini. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala pengorbanannya yang membawa kita bisa menikmati tidak hanya keselamatan tetapi juga hidup dalam kebebasan seumur hidup kita di dunia ini. Dan saya berdoa kita mau jadi orang-orang yang membiarkan Tuhan membebaskan jiwa kita dari segala ikatan-ikatan yang ada, dan biar firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang tidak hanya menyelamatkan tetapi juga membebaskan kami. Yang tidak hanya menjamin kehidupan kami setelah dari dunia ini atau setelah di bumi ini, tapi juga selama kami ada di bumi, Engkau memberikan jaminan hidup bebas kepada kami, kemerdekaan di dalam Engkau. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau terus tinggal dalam hidup kami, berkaryalah Tuhan, bekerjalah Tuhan, bebaskan kami dari segala ikatan. Mungkin ada orang-orang yang saat ini mengalami ikatan ketakutan, mengalami ikatan kekhawatiran, mengalami ikatan kekecewaan, kepahitan hati, kebimbangan, kesedihan, perasaan kecewa, tidak berharga, perasaan tidak diperdulikan, perasaan tidak dikasihi. Mari Allah Roh Kudus, bebaskan kami semua dari ikatan-ikatan jiwa yang jahat, ikatan-ikatan jiwa yang negatif, agar kami benar-benar bebas, benar-benar merasakan kemerdekaan daripada-Mu Tuhan, benar-benar merasakan sukacita dan kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas karya pengorbanan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, dan bawa kami juga untuk hari demi hari mengecap dan melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita juga akan membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa bersama juga untuk membawa persepuluhan. Nanti saudara bisa bawa persepuluhan ketika saudara pulang, ya dimasukkan di kotak yang ada di belakang. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak Surgawi, kami juga datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat demi berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini kami membawa persepuluhan kami di hadapan Engkau Tuhan sebagai rasa syukur, sebagai rasa percaya iman kami kepadamu, bahwa semua yang kami terima berasal dari Engkau, dan kami kembalikan apa yang jadi bagian-Mu Tuhan melalui persembahan persepuluhan ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa dan mengembalikan persepuluhannya Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati dan menyertai, dan sesuai dengan janji-Mu di Maliaki 3 ayat yang ke-10, Engkau membuka tingkap-tingkap langit bagi mereka yang taat kepada perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persepuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Nanti kita sama-sama baca dari awal ya Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Di hitungan yang ketiga, kita mau katakan dengan segenap hati dan dengan segenap iman kita. 1, 2, 3. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian,
kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Informasi yang pertama Bapak Ibu sekalian, ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 14 April 2024 akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Onsite, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ibadah secara online pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai acara seminar dan KKR pada bulan Mei yang akan datang. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Shalom. Tahun ini GBI Semarang Indah mempersembahkan seminar dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bebas dari Kutuk dan Terima Berkat Tuhan. Dalam acara tersebut kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusa Kosasi, Gembala Sidang GPPS Shalom Pamekasan Madura. Catat tanggal dan waktunya ya. Acara tersebut akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, yang diadakan dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi dan untuk sesi yang kedua pada pukul 5 sore. Berlokasi di GBI Semarang Indah. Untuk pendaftaran akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp10.000 per orang dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini 089 881 66876. Mari kita rindukan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian perlu kami infokan juga bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti acara tersebut di atas, namun terkendala masalah finansial, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Mari alami dan rasakan kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan pulang. Dan akan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover dengan tema Risen and Radiant yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu oleh hambanya Pendeta Simon Petrus Agus Wahyudi. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju monokrom. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan
merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama. See you and God bless you. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Nanti Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel akan memimpin di dalam doa. Cek, mari sekali kita datang pada Tuhan dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah hari ini dengan sukacita, dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan Bapa, sebentar kami mau akhiri ibadah kami hari ini dan melanjutkan kegiatan kami. Kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu, Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari pada akhir ibadah kita, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.